Sampaikan bagaimana peran Direktorat Jenderal Bea Cukai terkait dengan tugas pokok fungsi Direktorat Jenderal Bea Cukai, di mana sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan ini, Direktorat Jenderal Bea Cukai berfungsi sebagai Trade Facilitator dan Industrial Assistance yang memberikan fasilitasi kemudahan dan juga mendorong kegiatan ekspor agar lebih banyak menghasilkan devisa. Caranya apa? Dengan memberikan kemudahan fiskal, memberikan kemudahan prosedural, seperti otomasi prosedur kepabeanan ekspor, bagaimana mendorong penataan pelabuhan dan ekosistem logistik, serta mempercepat pemeriksaan ekspor. Di samping itu, juga Direktorat Jenderal Bea Cukai memberikan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor, kemudian juga kawasan ekonomi khusus, kawasan berikat, gudang berikat, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Memang kalau kita perhatikan dalam fenomena yang terakhir, tidak bisa dipungkiri, Mbak Neke, bahwa ada pendapatan dari hasil ekspor yang disimpan di bank-bank Singapura yang kita lihat di tengah fenomena penguatan dolar Amerika. Kalau kita perhatikan, sepertinya di Bank Indonesia, Bank di Singapura ini menawarkan rate yang lebih tinggi, lebih dari 3-4% setahun untuk US dollar, yang biasanya ditempatkan di deposito berjangka. Kalau kita bandingkan dengan kondisi di dalam negeri, sepertinya rata-rata adalah rate di kisaran 1,25 sampai 1,75% setahun, sehingga mungkin dikarenakan daya tarik keuntungan untuk menyimpan atau menabung US dollar di perbankan luar negeri memang lebih besar, sehingga kecenderungannya tidak eksportir tidak mau menaruh uang di Indonesia. Demikian. Baik, apakah rate dari deposito itu menjadi satu-satunya faktor yang membuat eksportir enggan menaruh dananya di dalam negeri? Atau Anda juga menilai secara aturan dari dalam negeri ada juga yang harus dibenahi? Baik, terima kasih. Saya kira itu tadi hanya salah satu saja, dan saya kira sudah dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Bank Indonesia, Kementerian Perekonomian, dan kemudian juga Kementerian Keuangan, dalam hal ini juga Direktorat Jenderal Bea Cukai. Perlu kami sampaikan banyak upaya pembenahan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Tentunya ini tidak lepas dari kerjasama dengan Bank Indonesia, kemudian juga Otoritas Jasa Kepabeanan yang mempunyai kewenangan mengatur suku bunga, dan kemudian juga pengawasan rekening perbankan di seluruh Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwa mekanisme pengawasan DHE, devisa hasil ekspor ini, dituangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 terkait dengan DHE, kegiatan pengusahaan pengelolaan dan atau pengelolaan sumber daya alam. Jadi PP1 ini penekanannya adalah DHE untuk sumber daya alam, di mana aturan ini tetap mengadopsi Undang-Undang Lalu Lintas Devisa. Kemudian juga peraturan Bank Indonesia yang terkait dengan pemasukan DHE para eksportir ke dalam sistem keuangan Indonesia, kemudian juga peraturan OJK di sini terkait dengan mekanisme pengawasan escrow account oleh para eksportir. Perlu kami sampaikan, Mbak Anneke dan para pemirsa sekalian, bahwa mekanisme di dalam PP1 tahun 2019 ini telah diatur kewenangan masing-masing institusi, di mana kalau kita lihat Bank Indonesia melakukan pengawasan atas keluar masuknya DHE ke dalam rekening khusus eksportir ke dalam sistem keuangan Indonesia. Kemudian OJK juga melakukan pengawasan atas keluaran dan masukan DHE ke dalam rekening escrow account ke sistem keuangan Indonesia. Dan kemudian hasil pengawasan rekening dari Bank Indonesia dan kemudian juga pengawasan rekening dari OJK ini disampaikan kepada Kementerian Keuangan, dalam hal ini kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai, untuk dapat dilakukan penindakan apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Dalam hal ini perlu kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Bea Cukai ini diminta bantuannya dan diberikan mandat untuk melaksanakan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan OJK. Apa pelaksananya? Yaitu pengenaan sanksi administrasi. Pertama berupa denda,
kalau melakukan pelanggaran, kemudian juga nanti ada proses pemblokiran dan sampai pencabutan, dan ini tidak terlepas dari rekomendasi hasil pengawasan dari BI dan OJK. Demikian, Mbak Aneka. Baik, Pak Doni tadi sempat sampaikan juga soal sanksi. Apakah sanksi ini menjadi yang paling utama yang mungkin harus dipertegas, atau lebih baik pemerintah lebih konsentrasi terhadap reward untuk para eksportir? Saya kira hal yang bagus sekali. Ini juga sudah dilakukan dan sekarang sedang proses untuk pembahasan bagaimana arahan instruksi Bapak Presiden ini dilakukan. Kita juga perlu harus mengantisipasi bagaimana di dalam mengamankan DHE dalam negeri itu kita perlu upayakan hati-hati dan jangan terlalu ketat sehingga dapat merugikan eksportir dan kemudian juga bisa mengganggu iklim usaha. Inilah yang mungkin perlu menjadi perhatian dan sekali lagi kami sampaikan bahwa terkait dengan ketentuan peraturan terkait dengan insentif ini akan dibahas lebih lanjut di level Kemenko Perekonomian, tentunya bersama dengan Bank Indonesia, OJK, dan kemudian juga Kementerian Keuangan. Demikian. Baik, Pak Doni, penerapan sanksi selama ini apa yang menjadi kendala terbesar? Perlu kami sampaikan di dalam pengenaan sanksi selama ini sebenarnya sudah kita lakukan, di mana dari sisi pemerintah itu kan sudah diatur bagaimana peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2019 itu mekanisme pengawasannya dan kemudian mekanisme pengenaan sanksinya. Kalau kita perhatikan di dalam PP1 ini terkait dengan mekanisme pengawasan ini dilaksanakan oleh 3 lembaga, yaitu dari sisi Kementerian Keuangan, ini terkait dengan bagaimana kegiatan ekspornya, kemudian Bank Indonesia, dan kemudian juga OJK sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kemudian sanksi bagi eksportir DHE untuk non-SDA, Pak Aneke, ini diatur tersendiri di dalam peraturan Bank Indonesia sesuai kewenangannya. Kalau kita perhatikan dari mekanisme di Direktorat Jenderal Bea Cukai, bahwa kalau sesuai dengan PP1 2019 ini yang terus kita lakukan dan kemudian juga kita menunggu hasil pengawasan yang disampaikan oleh Bank Indonesia dan oleh OJK, dan di sini kita terus mendapatkan ini, dan kemudian perlu kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Bea Cukai ini hanya sebagai eksekutor. Jadi pengawasan tetap dilakukan oleh Bank Indonesia, pengawasan tetap dilakukan oleh OJK, hasil pengawasan ini disampaikan kepada Bea Cukai, dan kami akan melanjuti bentuknya adalah dalam bentuk pengenaan sanksi. Demikian, Pak Neka. Baik.